Selamat pagi. Oke, bersama saya Kak Bara dan Kak Jerry. Hari ini Kak Bara nggak sendirian nih, jadi liturgos. Kak Bara ditemenin satu orang lagi. Kira-kira siapa ya? Adik-adik tahu nggak ya? Kita panggil aja yuk. Kakak. Halo, selamat pagi. Siapa adik-adik? Ada yang kenal nggak ini siapa? Hayo, siapa? Ada yang pernah lihat aku nggak? Kayaknya pernah dikenalin deh 2 minggu lalu. Iya, Ini benar. kakak yang baru. Siapa kak namanya? Kak Ceril. Kak Ceril. Oke, dari sektor berapa kak? 13. Sektor 13, sama dong. Sama kita ya. Iya. Wah, Kak Ceril bawa apa nih kak? Oh iya, hari ini karena kita mau ibadah, Iya. jadi Kak Ceril bawa Alkitab sama tidak lupa dengan Kidung Ceria. Wah, Alkitab dan Kidung Ceria. Iya. Adik-adik udah siapin belum nih? Ayo kita siapin. Siapin dulu, ayo. Oke. Kita tunggu nih, udah ya? Oke. Oke. Baru kita mau, sebelum kita ibadah, kita mau satu dulu nih kak. Oke, Satu Kak. dulu. Iya. Oke. Kita tunduk kepala, kita lipat tangan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke. Oke. Kak, tadi kita udah sapa-sapa nih, Iya. kenalan nih. Kita mau, kita belum kabar adik-adik. Tanya kabar adik-adik, gimana kabarnya? Apa kabar adik-adik? Pasti sehat dong. Pastinya sehat-sehat. Harus Kak. bersyukur kak. Kita Iya, adik-adiknya benar. juga harus bersyukur. Harus selalu mengucap syukur ya kak ya. Iya, karena apa kak? Karena Tuhan, Bersyukur karena apa? karena Tuhan sudah kasih kita kesehatan. Kesehatan. Apa? Setelah itu? Ada lagi, nafas kehidupan. Oke, bener banget. Dan ada lagi nih kak, Apa kak? matahari yang bersinar. Oh iya, itu ciptaan Tuhan juga kan. Ciptaan Makanya Tuhan. kita harus mengucap syukur ya kak ya. Iya, benar atas semua banget. yang Tuhan berikan buat kita ya. Iya. Oke, kita punya lagu Matahari Bersinar terang. Kak Jerry. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagunya dipandang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagunya dipandang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke kak. Oke kak, kita mau sapa adik-adik nih. Iya, kita harus sapa adik-adik per sektor ya kak. Per sektor, Kak. Oke, jadi namanya nanti disebutin kak. Iya. Oke. Namanya disebutin, nanti kalau adik-adiknya namanya disebutin, adik-adik bilang halo. Iya, karena kita manggil nama mereka ya kak. Iya, benar Jadi kalau banget. setiap kita dipanggil, berarti kita harus menjawab ya kak. Iya. Jadi kalau kita panggil nama adik-adiknya di rumah, mereka harus bilang apa kak? Bilang halo. Halo, gitu ya. Iya. Oke, kita mulai dari Sektor 1 sektor kak. satu. Siapa nih yang mau baca kak? Dari Kak Ceril deh. boleh, Oke, Kak. dari Gantian, sektor Kak. 1, kakak mau menyapa Rafael, Zora, Valeska, Rawena, Zevanya, Mika. Halo semuanya, apa kabar? Ada dari sektor 2 nih kak. Iya. Dari sektor 2 ada Aldo, ada Rere, ada Kalista, Justin, Nathanael, Angel. Halo semuanya. Halo. Nah, dari sektor 3 ada Gaby, Noel, Iren. Halo Gaby, Halo. Noel, Iren. Dari sektor 4 ada Cleon, Dasha, Jeremy, Joel, Josh, Amanda, Johannes,
Jessica, dan Keke. Halo. Halo. Sektor 5 ada Jonathan dan Raina. Halo Jonathan dan Raina. Hai. Oke, di sektor 6 nih Kak, ada Benaya, Oh, iya. Yoel, Gilbert. Halo. Sektor 7 nih. Oh, ada Sektor siapa, 7 itu Kak? ada Mignea, ada Briana, ada Rehan, ada Brian, ada Kenzie. Halo semuanya. Dari sektor 8 ada Darius, Edgar, Ana, Gemi. Halo. Dari sektor berapa lagi nih? Sektor 9. Ada Kristabel, ada Obi, Benaya, Salomo. Halo adik-adik. Oke, dari sektor 10 ya sekarang iya, ya. sebentar. Sektor 10 ada Vero, ada Rahel, ada Levanti, ada Semita. Halo. Nah, sekarang kita ke sektor 11. Sektor 11. Nah, sektor 11 itu ada adik Aleandrik. Wah, adik Altarik. Wah, Altarik, namanya oke. bagus ya. Mika, Jonathan, Gauri, Shalom. Halo semuanya. Halo. Oke, sektor 12 ada Tessa, Gaby, Emma, Desire, Monica. Halo. Kemudian kita beralih ke sektor 13. Wah, nih. banyak banget nih Kak. Banyak ya. Sektor 13. Kita sebut satu-satu. Ada Oke. Darren, Hilary, Shalom, Marvel, Kristo, Kana, Clarissa, Matthew, Lukas, Valerie, Karen, Revel, Renan, Willy, Mark, Tania, Kalista, dan Kevin. Halo semuanya. Banyak ya. Wah, banyak banget nih sektor Oke. 3. Ada sektor Selanjutnya. 14, Oke, ada Kak. Joseph, ada Matthew, Boaz, Ovel, Meira, Hannah, Darren, dan Cheryl. Halo semuanya. Sekarang kita ke sektor 15. Ada Karen, Rahel, Gabriel, Kimberly. Halo semuanya. Halo, sektor terakhir nih Kak, sektor Ya. 16 ada Excel dan Bevan. Halo. Halo. Wah, banyak sekali ya ternyata adik-adik PA ya, Kak? Iya, banyak banget Wah, Kak. luar Dari biasa. sektor 1 sampai 16 Kak. 16, banyak banget, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita mau memuji Tuhan lagi. Ah, iya, memuji Iya, Tuhan lagi. kita memuji Oke. Tuhan, judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh iya, karena tadi namanya udah dipanggil ya. Oke, Kak Jerry. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, Oh, giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke Kak, sekarang kita mau doa pembuka nih. Oke, Kak Bara. Tapi sebelum doa pembuka, kita mau nyanyi yang umpetin tangannya. Oh iya, mana tangannya ya, Kak? Mana tangannya? Oh iya. Oke, Oke. kita umpetin tangan dulu kalau gitu di belakang ya, Kak. Iya. Mana tangannya? Mana tangannya? Di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Ikutin kabar berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi selamat Tuhan. pagi Tuhan. Hari ini Hari ini anak-anakmu anak-anakmu
ingin beribadah. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa mendengar apa isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita akan membuka Kidung Ceria kita, Kak. Karena Oke. kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 215. Dengar, hai kawanku. Oke, siapin dulu nih. Kita buka dulu Kidung Cerianya. Iya, betul, Kak. Iya, dari Kidung Ceria 215. Kak Jerry. Silakan, Kak. Dengar, hai kawanku, Suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar, hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Ya Kak, kita mau pembacaan Mazmur. iya, berarti Tapi- adik-adik harus siapin Alkitabnya ya, Iya, Kak? kita siapin Alkitabnya dulu adik-adik. Aku ambil ya, Kak, Alkitabnya. Oke. Kita Oke. siapin Alkitabnya, tapi yang baca bukan kita nih Kak. Oh iya, siapa? Ada nih adik layan yang baca. Oh iya. Dari sektor 15. Oh iya. Adik Rachel. Oke. Ah, Silakan. silakan. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 33 sampai 40. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celahku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada cita-cita-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Oke, Kak, sekarang kita mau dengerin kesaksian pujian nih, Kak, dari adik-adik. Oh, dari siapa aja nih Kak? Ada dari adik Sani dan adik duet nih, Kak, Kristo dan Marvel. Wah, duet maut ya. Yuk kita dengerin sama-sama ya, Kak. Silakan, Oke, adik-adik. silakan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda toba menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat
mereka? Iya, keren-keren lagi. Iya ya. Gimana sih Kak caranya supaya bisa kesaksian pujian seperti itu? Wah, caranya gampang banget. Gimana tuh Kak? Adik-adik bisa kirim video, Hmm? bisa menyanyi, Oh, bisa menari, Oh, bisa main menari. musik juga boleh. Wah, terus caranya apa lagi Kak? Caranya Pakai bajunya harus gimana? harus rapi dong. Oh, harus rapi. Rapinya. Iya. Habis direkam terus mereka kirim kemana Kak? Kirim ke kakak-kakaknya, kakak Oh, layarnya. kakak-kakaknya. Oke deh. Gampang kan? Wah, mudah sekali. Kita tunggu ya, kirim Oke. video adik-adik. Habis ini Kak, kita mau ada ayat hafalan. Oh iya Kak, ayat hafalan ya? Oh, Kita siapin Alkitabnya. ya, kita siapkan Alkitabnya adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang balita atau TK bisa minta tolong mama papanya ya di rumah untuk Ya. membaca ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya untuk balita dan anak TK itu dari Mazmur 119 ayat 32a. Kak Sheryl bacakan ya. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Seperti itu. Nanti adik-adik bisa menggunakan gerakan juga ya. Sekarang untuk anak kecil dan anak tanggung Kak. Oke, anak kecil dan anak tanggung dari Amsal 13 ayat 13. Wah, kok hilang sih? Dari Amsal 13 ayat 13 untuk anak kecil dan anak tanggung ya. Nih, kabar bacain. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke. Nanti ayat hafalan ini pakai video Kak? Iya, video dikirim juga Kirim. Kak ke kakak layarnya juga, Oke. kirim juga. Oke Kak. Jangan lupa ya adik-adik. Sekarang sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 137. Judulnya Senang Ku Baca Alkitab. Kita buka ya Kidung Cerianya. Kak Jerry. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam cerita akan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik ambil Alkitabnya dahulu. Kakak sudah pegang Alkitabnya. Dan sebelum kita membaca, kita akan satu di dalam doa minta pimpinan Roh Kudus supaya adik-adik maupun kakak kita boleh bersama-sama mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Adik-adik sudah pegang Alkitabnya semua? Oke, kalau sudah, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, Allah yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena pada pagi hari ini di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, kami boleh berkumpul di tempat ini dan kami telah menaikkan puji-pujian sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan kasih karunia-Mu. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, berikanlah hikmat marifat dari surga, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup untuk menyenangkan hati-Mu sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Alkitab yang sudah adik-adik pegang, kita buka sama-sama ya. Kita buka dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya pasal yang ke-50. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Sudah? Kalau adik-adik sudah menemukan kitab Yesaya pasal 50 ayat yang ke-4 sampai ke-6, kakak undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama ya.
Oke, yuk kita mulai ya. Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam, yang berbunyi demikian. Sama-sama ikutin kakak. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian jauhlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah namanya kekal sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik, kakak akan mulai dari arti nama kata Yesaya. Jadi, nama Yesaya itu artinya adalah keselamatan. Ya, dan Nabi Yesaya itu ternyata hidup selama kurang lebih 40 tahun dalam pelayanan. Ya, jadi dia ada di waktu 8 tahun sebelum Masehi, dan dia ada dalam pemerintahan Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Mereka semua adalah raja-raja Yehuda. Adik-adik, yang berikutnya lagi, kitab Yesaya ini terdiri dari 66 kitab, ya, terbagi atas 3 bagian besar. Bagian yang pertama, pasal 1 sampai pasal 39 itu disebut sebagai Proto Yesaya, yang artinya adalah menceritakan kehidupan bangsa Yehuda sebelum pembuangan ke Babel. Ya, kenapa mereka mengalami pembuangan ke Babel? Karena di pasal 1 sampai 39 adik-adik akan menemukan bagaimana kehidupan bangsa Yahudi yang hidup di dalam dosa dan memberontak kepada Allah. Itu yang bagian pertama. Bagian yang kedua adalah pasal 40 sampai pasal 55, itu disebut Detro Yesaya, di mana itu adalah masa pembuangan bangsa Israel atau Yehuda yang ingin pulang kampung, dan berita bahwa adanya waktu untuk mereka kembali dari tanah pembuangan ke Yerusalem. Berapa lama ya kira-kira mereka ada di tanah pembuangan? Kurang lebih ada 70 tahun mereka ada di tanah Babel. Tahu dari mana kakak? Adik-adik boleh buka dari kitab 2 Tawahri pasal 36 ayat 21. Ya, dan pada masa Raja Sedekia lah pembuangan ke Babel dimulai. Artinya apa? Dalam kitab Yesaya ini itu adalah nubuatan Allah yang disampaikan kepada Raja Hizkia dan juga bangsa Israel tentang waktu yang akan datang, ya. Dan kitab ketiga atau bagian yang ketiga yaitu pasal 56 sampai 66 disebut Trito Yesaya, yaitu masa bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan janji-janji Allah tentang kehidupan yang baru setelah dipulihkan, ya. Tadi adik-adik sudah dapat penjelasan ya, kitab Yesaya ada 66 kitab dan terbagi atas 3 bagian. Bagian masa sebelum pembuangan pasal 1 sampai 39, masa pembuangan pasal 40 sampai 55, dan masa setelah mereka kembali ke tanah Israel yaitu pasal 56 sampai 66. Selama berapa lama mereka ada di tanah pembuangan? Selama 70 tahun. Dimulai dari pemerintahan siapa mereka ada di pembuangan? Yaitu pemerintahan Raja Sedekia. Raja Sedekia ketika kalah dari Raja Babel, akhirnya semua bangsa Israel mengalami pembuangan ke tanah Babel. Ada berapa masa dari Yesaya sampai peristiwa yang dinubuatkan ini terjadi?
Totalnya itu ada 104 tahun, 6 bulan, dan 10 hari. Wow, banyak sekali. Adik-adik bisa baca dari kitab Tawarikh. Itu setelah Raja Hizkia, bangsa Israel diperintah oleh Raja Manase. Selama berapa tahun? 50 tahun. Yang kedua, diperintah oleh Raja Amon selama 2 tahun. Yang ketiga, diperintah oleh Raja Yosia selama 30 tahun. Yang keempat oleh Raja Yoahas selama 3 bulan. Kemudian diganti dengan Raja Yoyakim selama 11 tahun. Kemudian diganti oleh Raja Yoyakim selama 3 bulan 10 hari. Dan yang terakhir zaman Raja Sedekia yang memerintah selama 11 tahun. Jadi totalnya ada 104 tahun, 6 bulan, dan 10 hari. Oke, sekarang kita masuk dalam pemahaman ayatnya. Kita baca dari ayat 4 sampai ayat 6. Di ayat 4, kalau adik-adik perhatikan, itu mau menceritakan tentang Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi adik-adik, ayat ini mau menunjukkan kepada satu sosok, yaitu Mesias atau Juru Selamat yang benar-benar bisa melakukan tanpa cacat celah. Manusia masih ada kurangnya, ya. Dan ayat 5 sampai ayat yang ke-6, kalau adik-adik tadi memperhatikan kembali bacaannya, itu mau menunjukkan apa yang terjadi dengan Mesias atau Juru Selamat atau hamba Tuhan, atau bisa disebut juga anak Allah yang hidup. Adik-adik juga bisa baca ayat 7 sampai 11-nya. Itu lebih lagi menggambarkan tentang perjalanan Tuhan Yesus. Adik-adik, coba kita baca ulang ayat yang ke-6 ya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Coba adik-adik buka dari kitab Matius pasal 5 ayat 39 ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-39. Oke, kita baca sama-sama ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayo, kira-kira ada kesamaan nggak ya ayat 6 Yesaya pasal 50 dibandingkan dengan Matius pasal 5 ayat yang ke-39 tadi? Ya, jadi adik-adik, tema kita pagi hari ini adalah ketaatan hamba Tuhan. Itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk ayat 4 sampai 11. Tapi kita bacanya kan cuma sampai ayat 6 ya. Dan di situ diawali dengan kata ketaatan. Suku kata dasarnya adalah taat. Apa sih arti kata taat menurut adik-adik? Arti kata taat itu artinya adalah tindakan yang menunjukkan kepatuhan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi ketaatan hamba Tuhan adalah tindakan untuk patuh melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah, melakukan perintah Allah. Ya, jadi tugas adik-adik maupun kakak sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Allah adalah taat dan harus mengikuti tindakan siapa? Tindakan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, coba adik-adik yang bawa Kidung Ceria boleh buka dari Kidung Ceria 220. Judulnya
kamu dipanggil. Kakak ambil dulu Kidung Ceria. Kidung Ceria 220 itu berbunyi, kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya ikutilah. Ya, nanti adik-adik bisa perhatikan di rumah ya untuk Kidung Ceria 220-nya. Kemudian itu kalau kita mau menjadi taat, kita harus mengikuti suri teladan juru selamat kita. Minggu lalu dalam pembacaan ibadah hari Minggu pelayanan anak itu terambil dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10 yang bertemakan pendengar dan pelaku hidup kudus. Ya, jadi adik-adik untuk bisa hidup taat dan patuh kepada perintah Allah itu harus mendengar. Kemudian setelah mendengar, adik-adik juga harus menjadi pelaku firman. Ya, kalau minggu lalu diceritakan tentang kehidupan Musa, Harun, dan anak-anaknya. Bagaimana Musa yang dipanggil oleh Allah dan berfirman kepada Musa, bagaimana Musa harus memanggil Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam, ya. Dan Musa itu mendengar dan melakukan. Adik-adik maupun kakak juga harus bisa seperti Musa, Harun, dan anak-anaknya pada waktu mereka benar-benar takut dan taat kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau menjadi hamba Allah atau anak-anak Allah, kita harus taat. Apa sih arti taat? Tadi sudah dijelasin ya, arti taat adalah menunjukkan kepatuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, adik-adik maupun kakak harus punya komitmen, harus berjanji supaya taat. Ya, kakak ada lagu nih. Yuk kita saksikan sama-sama video berikut ini. Saya mau pergi
Gimana adik-adik? Mau taat dan menjadi hamba Allah atau anak-anak Allah yang taat? Adik-adik harus mendengar dan menjadi pelaku firman. Kemudian melalui bacaan kita pagi hari ini, adik-adik harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup seperti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, wah tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya Kak. Iya, Kak. Nah tadi firman Tuhan kita dari mana Kak? Dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Wah itu tentang menjadi hamba Allah yang taat. taat. Wah Iya, jadi kita harus taat nih. Iya benar adik-adik, kita harus taat sama Orang tua. iya dan terlebih kepada Tuhan pastinya. Iya benar sekali Kak. Iya, kita mau meresponi firman Tuhan nih. Kita buka dari Kidung Ceria Oh, iya. 149. Oke, judulnya Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Kak Jerry. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga tindamu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah negara ini ya Tuhan. Semoga negara ini aman, damai, dan tentram ya Tuhan. Dan berkatilah juga untuk Bapak Presiden dan menteri-menterinya, supaya Bapak Presiden dan menteri-menterinya bisa menjaga negara ini dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk IMPA online. Semoga IMPA online lancar tanpa gangguan apapun ya Tuhan. Dan berkatilah, semoga kami bisa mengerti apa yang dikasih dari kakak Layan ya Tuhan. Berkatilah kakak Layan, semoga sehat. Dan berkati juga untuk semua yang ikut sekolah minggu, semoga semua sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kami bersyukur untuk orang tua yang menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan dan berikanlah kesehatan bagi mereka. Tolong kami juga agar dapat menjadi anak yang taat pada orang tua kami. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Berkati kami, para murid maupun Bapak dan Ibu guru kami, agar tetap semangat untuk melakukan
online. Berikanlah kami kepintaran untuk dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja. Tuhan berkatilah terutama gereja Jatipon di dalam pelayanannya, dari pendetanya, dari setiap pelkatnya, dari komisi-komisinya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan mereka. Biarkanlah pelayanan itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik layan yang dalam pemulihan, Luther Tobing. Tuhan berkatilah Luther Tobing. Kiranya dalam masa pemulihannya dia, Engkau turut campur tangan, Engkau menyertai dia, Engkau urapi setiap makanan dan minuman yang dia makan, Engkau berkati setiap obat-obatan yang disediakan dokter dan orang tuanya untuk dia minum, sehingga itu pun dapat memberikan kesembuhan bagi Luther. Dan Tuhan juga pada kesempatan kali ini kami juga tak lupa untuk berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Ada adik Salomo, Andrea Tobing, Rowena Bogar. Tuhan berkatilah mereka ya Bapa di dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Mereka ditambahkan 1 tahun lagi usia mereka. Biarkanlah di usia mereka yang bertambah ini, Tuhan jadikan mereka anak-anak-Mu yang selalu taat dengan orang tua, terutama taat kepadamu, yang selalu menjalani setiap perintah-perintah-Mu ya Bapa. Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh iya, benar banget nih Kak. Iya. Nah, ada caranya ya adik-adik. Wah, Ada caranya dua gimana? Iya Kak, ada 2 cara untuk memberikan persembahan kita. Oh, Yang iya. pertama, adik-adik bisa titipkan ke mama atau papa untuk diberikan ke gereja. Oh iya, yang kedua gimana Nah, Kak? yang kedua bisa scan melalui QR code lewat OVO, GoPay, iya. Dana, Jenius, dan lain-lain. Wah, banyak ya Kak. Iya, dan jangan lupa adik-adik, ada kodenya nih. Jadi kalau adik-adik mau kasih persembahan misalnya nih, kalian mau kasih Rp5.000. Nah, pada saat kalian mengetik angka 5.000-nya, kalian bisa tulis 5011. Kenapa mesti satu-satu Kak? Iya, karena itu adalah kode persembahan dari Pelkat PA. Oh, buat biar tahu ya. Iya. Bahwa itu dari adik-adik layan. Iya, jadi biasanya kan kita ngetiknya kalau 5.000 itu kan ngetiknya gimana Kak? 5000. Nah, tapi kali ini 5011. Oh, Gitu. kode Pelkat PA. Satu-satu. Oke, yuk kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 205. 5. Ini Kak, aku Oke. suka membagi. Kak Jerry. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji.
persembahan nih Ya. Kak. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kiranya berkat-Mu saja Tuhan yang melimpah. Biarlah persembahan ini berkenan bagimu Tuhan. Seberapapun kami memberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau dengar warta nih Kak. Wah, warta. Iya, Oke, ada Kak. warta PA nih. Jadi ada 2 hal yang mau kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama, kita mau terima kasih nih Kak untuk adik-adik layan yang sudah terlibat di IHMPA hari ini. Oh iya, Iya. siapa aja Kak? Nah, ada yang membaca Mazmur dari adik Rahel sektor 15. Iya, yang tadi ya. Nah, kemudian Oke. ada pendoa syafaatnya adik Kenzi sektor 7 dan Vero sektor 10. Oke. Kemudian kesaksian pujian dari adik Sani dan duet dari adik Marvel dan Kristo sektor 13. Oh iya. Nah. Oke. Yang kedua apa Iya, nih, Kak? yang kedua Ah, ada Kak masih ingat nggak Kak untuk yang grup tari nih Oh, kita kan grup tari kita kan ya? buka pendaftaran Hmm. untuk grup tari. Nah, Iya, pendaftarannya benar, itu masih dibuka sampai dengan hari ini Hari tapinya ini. Kak. Oh, iya. iya. Jadi buruan ya adik-adik yang punya talenta untuk menari dan ingin menari, yuk hari ini adalah hari terakhir untuk kita bisa mendaftarkan di grup tari. Oh, hari ini hari terakhir Kak? Iya, hari terakhir. Oh. Itu yuk buru-buru Ya, ya. ayo adik-adik yang bisa nari atau adik-adik yang mau join untuk grup tari, kalian bisa join ke kakak-kakak layannya, bisa WA langsung. Betul sekali. Iya. Oke, jadi itu yang akan kita sampaikan ke adik-adik 2 hal itu. Oke Kak. Lanjut ke pengutusan. Iya. Kita mau mengakhiri ibadah kita nih Kak. Iya. Sebelum kita akhiri, kita mau menyanyikan satu lagu Oh iya, pujian satu lagu lagi ya. dari Kidung Ceria 266. Hai bangkit bagi Yesus. Ayo siapin Kidung Cerianya dulu ya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan bagi Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga Dia melawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, mohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita pulang. Sebelum kita pulang, sebelum kita berdoa, kita angkat satu buah pujian dari Kidung Ceria nomor 359, judulnya Sudah Waktunya. Kita nyanyi sama-sama ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Yuk, semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau berdoa penutup. Dan setelah selesai kita nyanyi Bapa terima kasih. Ayo semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata, lipat tangannya, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa
yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwasanya ibadah hari Minggu pelayanan anak boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Melalui Roh Kudus-Mu kami merasakan kasih karunia Tuhan. Biarlah firman yang kami dapatkan pada hari ini bersama dengan renungannya boleh menguatkan kami, boleh memampukan kami untuk selalu taat sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Allah, dan kami boleh senantiasa bersandar dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Kiranya berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang datangnya daripada Engkau saja boleh senantiasa bersama-sama dengan adik-adik layan kami, baik hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.